Nah pemirsa, kali ini kita akan mengupas penyebab keguguran. Bagaimana penyebab keguguran, nanti kita langsung tanyakan langsung kepada Ustadz Danu. Bagaimana Ustadz Danu tentang fenomena penyebab keguguran, apalagi di kalangan sekarang nih anak-anak muda yang ramai banyak di pembicaraan. Oh emang bener, anak muda keguguran? Oh maksudnya ada ya? Gugurin, oh gitu, keguguran, ada yang menyebab keguguran. Saya gitu. pikir bertempur terus gugur di medan laga itu. Waduh ini kok perang loh. Iya, selama ini kalau kita banyak mendengar cerita seorang ibu keguguran, itu biasanya jawaban dari para yang ahli itu biasanya katanya capek, ya, atau kurang kurang istirahat, banyak pikiran dan sebagainya, yang sebenarnya menurut saya nih, ini barangkali egois saya ya, tetapi insya Allah nggak kayak sana, karena saya meneliti, jadi nggak cuma beliau-beliau yang pintar aja yang meneliti, saya juga meneliti. Subhanallah. Jadi keguguran itu insya Allah tetap akan berpijak pada akhlak yang kurang pas di hadapan Allah atau kurang baik. Jadi rata-rata yang ibu-ibu yang keguguran ini ada beberapa persoalan yang beliau hadapi pada waktu itu. Biasanya persoalannya adalah marah, biasanya marah. Marah itu bisa dikeluarkan atau disimpan, itu tetap marah namanya. Nah marah ini kepada siapa? Yang pertama kepada suami, yang kedua pada orang tua. Kenapa keguguran ini terjadi hanya cuma persoalan marah? Nah kan itu harus tanya nih. Sepele itu. Enggak, ini malah nggak sepele, ini malah serius. Jadi kenapa kok marah sama suami atau sama orang tua kok bisa keguguran? Ini sebenarnya berdampak, sebenarnya ini berhubungan. Yang pertama adalah pada waktu Allah sudah menitipkan amanah dalam bentuk janin, kemudian dalam bentuk ya yang belum dilahirkan ya, itu sebenarnya Allah sudah mau mengizinkan, tetapi proses sampai melahirkannya itu tetap ada proses yang harus dihadapi oleh ibu atau ayahnya itu sendiri. Nah proses ini kenapa bisa keguguran? Insya Allah kalau mamanya si istri ini marah sama suami, nah padahal yang harus kita ketahui adalah amanah yang ada di dalam rahimnya itu kan tetap ada hubungannya dengan suami. Nah biasanya kalau hanya marahnya sama suami itu bukan marah ya, istilahnya hanya jengkel biasa. Suami belum datang dari kerja, belum mandi, bau dia jengkel, itu bukan marah, itu hanya jengkel biasa lah. Maksudnya keringetnya bau umpamanya, itu enggak ngomongin marah. Ke saya, baunya ke saya. Enggak lah, tetapi yang menjadi acuan adalah marah yang benar-benar marah ya. Entah itu keluar atau entah itu disimpan, itu marah. Nah sehingga disinilah akan menjadi catatan pada Allah Ta'ala, oh ini si ibu ini kok marahnya berlebihan kepada suaminya, sampai kadang-kadang punya pikiran, kadang-kadang pada marah tersebut itu punya pikiran, kenapa saya harus nikah dengan dia mamanya. Ini kadang-kadang kan seperti itu. Atau kenapa dia jengkelin terus-menerus, itu terus, jadi kayaknya aku bosen seperti ini, aku ini. Nah, pada waktu seorang istri itu sudah bersumpah seperti itu, atau mengeluarkan kata-kata seperti itu, atau bahkan kata-kata yang merendahkan suami, atau kata-kata yang betul-betul tidak hormat sama suami, sebenarnya Allah itu mendengar, mengetahui, sehingga diujilah si istri ini dengan salah satu hal, karena belum bisa menghormati suami, itu dengan keguguran. Biasanya lebih dari 2 hari. Sehari dia marah, kemudian hari berikutnya dia marah, biasanya hari berikutnya keguguran biasanya. Dan itu biasanya hitung-hitungan saya seperti itu. Setiap kali ada teman keguguran saya tanya, langsung saya tanya, sebelum ini kamu marah sama siapa? Jujur, suami atau sama orang tua? Nah kalau sama orang tua juga sama. Kenapa marah dengan orang tua bisa keguguran? Karena tetap sama. Adanya kita insya Allah dari orang tua. Adanya kita ya dari ibu sama ayah kita.
Kalau umpamanya kita pada waktu hamil jengkel sama ibu kita, nah ya sama aja. Kamu belum menghormat orang tuamu. Kalau kamu belum bisa menghormat, ujianmu ya harus dilepas dulu. Biar kamu paham, biar kamu belajar, biar kamu mengerti, biar kamu bisa menghormat kepada orang tuamu. Jadi intinya adalah keguguran ini bukan, insya Allah bukan karena kecapean, tapi adalah karena ketidakmengertinya si istri atau bahkan suami. Suami yang mencaci istrinya mati-matian benar, dia lebih dari 2 hari anaknya bisa keguguran. Oh, gitu. Jadi nggak cuma dari istri aja. Banyak faktor. Banyak faktor ya, dari 2 kemungkinan faktor. Kalau nggak suami istri ya orang tua. Suami dia marah sama orang tuanya, itu bayinya bisa keguguran. Sama, bersama. Kebetulan ada bintang tamu kita nih, Mbak Pepi. Mbak Pepi mungkin ada pengalaman yang mengharukan atau seperti apa masalah tentang temanya kita kan ini keguguran, berkaitan dengan keguguran. Mungkin Mbak Pepi pernah mengalami? Kebetulan kok ya pas ya sama temanya. Wah. Jadi begini Ustadz, sedikit curhat nih ya. Iya nggak apa-apa, silakan. Saya memang pernah mengalami keguguran. Itu sudah 2 kali. 2 kali. 2 kali, ya. Yang pertama itu sekitar 10 tahun yang lalu. Yang kedua sekitar 1 tahun yang lalu. Baru yang kedua ya. Baru. Yang kehamilan pertama itu berusia 4 bulanan. Yang kedua hampir 4 bulan juga. 3 bulan sekian hari. Seperti itu. Jadi saya juga terkadang bertanya gitu, kenapa ya setiap kali dikasih titipan tapi kok cuman sebentar, kayak seakan-akan diiming-imingin tok gitu loh. Jadi rasanya tuh sebenarnya sudah pengen punya momongan kalau ngelihat teman-teman gitu ya. Kayaknya senang banget punya anak, ada yang diajak bercanda, ada yang bisa jadi hiburan buat kita gitu. Kok saya belum juga, terkadang bertanya seperti itu juga gitu. Kenapa sudah ke dokter juga, dokter bilang sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi pertanyaannya kenapa setiap hamil selalu keguguran itu. Begitu Ustadz, kira-kira bagaimana? Jadi memang itu kita harus evaluasi ya, flashback pada waktu keguguran yang terakhir barangkali Mbak Pepi teringat kira-kira jengkelnya sama siapa. Tapi kalau ini sudah 2 kali keguguran, saya malah curiganya apakah Mbak Pepi menyimpan kejengkelan dengan orang tua. Ini sudah menyimpan ini. Jadi ada kesalahan orang tua yang sebenarnya bukan urusan kita, tetapi kita itu masuk ke ranah seperti itu sehingga menjadikan kita jengkel yang nggak bisa hilang. Ini hanya contoh aja. Atau jengkel dengan mertua, mamanya. Bisa saja, karena mertua juga orang tua kita. Nah, tapi kalau insidentil bisa aja marah sama suami. Insidentil loh ya. Jadi pada waktu hamil, memang pada waktu masuk bulan ketiga itu nggak taunya ada masalah. Atau sebenarnya pada waktu menikah, sudah mulai pernikahan ini, tahu kekurangan, namanya kalau Mbak Pepi itu tahu kekurangannya suami, sehingga jadiin jengkel. Nah, jengkel inilah yang kadang-kadang terulang lagi suami, terulang lagi. Sehingga itu ada mendam di dalam hati. Sehingga suatu ketika pada waktu hamil, kemudian ingat si suami begitu atau suami melakukan itu lagi, Mbak Pepi jadi jengkel walaupun nggak bisa keluar. Ini tipikalnya Mbak Pepi kan pendiam nih. Jadi kalau mamanya jengkel, marah itu mending diam atau nangis sendiri mamanya seperti itu. Nah ini saya bertanya nih, apakah ada kemarahan yang tersimpan kepada kedua orang tua, maksudnya salah satu di antara beliau, atau insidentil sebenarnya marahnya sama suami? Yang mana? Wah, udah tarik napas saja. Sudah mau tarik napas ya? Saya mau tarik bajai. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Akhlak. Ya, kembali lagi dalam acara Bengkel Akhlak.
Ya, para pemirsa yang ingin komentar atau ingin bertanya dengan Ustadz Danu, caranya gampang sekali, yaitu dengan cara di email kami bengkel.akhlak@yahoo.com, atau yang ingin berinteraksi langsung atau melalui WhatsApp di nomor 0819 32 12 6205. Nanti komen-komennya nanti bisa kita bacakan di episode-episode selanjutnya ya, Tete. Gitu. Pertanyaan. Iya, pertanyaan maksud saya. Kalau komen itu medsos yang lain. Oh gitu. Iya. Salah saya. Instagram, mamanya Instagram. komen. Nah. Para artis. Benar. Ini pemirsa adanya Ustadz Danu. Jadi yang salah saya bisa dikasih tahu, diberitahu gitu. Ya, mau dijawab tadi tentang ada unek-unek. Ada nggak yang ya, ini dari orang tua atau Kalau unek-unek kejengkelan Kejengkelan. orang tersimpan? tua mungkin ada Pak Ustadz. Ada benar. Ada. Sampai sekarang ingat Jujur, pasti ya. Ya ada. Cuman sekarang sih berusaha ikhlas. Jadi kayak serasa gini loh Ustadz. Pak Ustadz. Dari perlakuan aja mungkin ya sedikit berbeda dengan adik-adik gitu. Karena saya dari lahir diasuh sama nenek. Nah, jadi setelah nenek nggak ada, saya kembali ikut orang tua, sedikit berbeda gitu. Sebenarnya kalau waktu masih saya kecil, saya ngerasa kok aku dianaktiriin ya gitu. Tapi padahal sebenarnya intinya orang tua itu adalah pengen ngedidik anak perempuannya. Saya anak perempuan paling besar, Pak Ustadz. Jadi pengen mendidik biar menjadi seorang wanita yang benar-benar bisa diandalkan nanti di saat sudah mempunyai suami, seperti itu. Kayak misalnya, ya kerjaan kamu menyuci ini apa. Jadi kayak kesannya, kok aku kayak pembantu sih gitu. Dulu merasanya seperti itu. Dan ada sedikit apa ya, tidak terlalu dekat juga sih sebenarnya sama ibu terutama. Sama ibu, ya. Terutama. Jadi sering banget beda pendapat. Beda pendapat yang Agak kenceng-kenceng gitu ya. Terkadang saya nggak bisa membalas dengan kata-kata, tapi dongkol gitu loh. Gini banget sih mama nih, gini gitu. Sampai akhirnya mama meninggal dan saya belum sempat minta maaf kepada beliau gitu. Iya, itu bagaimana sih Ustadz? Kenapa? Orang tuanya sudah meninggal, Iya. dia belum minta maaf. Ini luar biasa sekali. Memang ya itulah lika-liku kehidupan di sekitar kita tidak tahu. Ya memang kalau Mbak Pepi ingin dari Allah Ta'ala, tidak cuma ngiming-ngimingin aja, pingin betul-betul hamil, kemudian lahir dengan normal, tidak cacat, kemudian juga bisa membesarkan. Ada salah satu kasus bahwa ada seorang anak putri sama, pada waktu dia mau menikah, dia ribut sama ibunya, ibu sama ibunya. Itu menikahnya jadi, tapi anak yang pertama keguguran, mati dalam kandungan, marahnya kuat waktu itu. Ya, anak yang kedua cacat, tapi akhirnya karena rasa sayangnya Allah sama si anak tersebut, akhirnya anak tersebut cacat, keluar beberapa hari kemudian meninggal. Nah, memang kelihatannya klise seperti itu. Bisa anak cacat, mohon maaf, atau anak meninggal, itu salah satunya adalah kesalahan kita kepada orang tua yang kita tidak sadar bahwa itu salah. Karena tugas kita adalah hormat kepada orang tua. Pelajaran-pelajaran untuk orang tua sudah sangat banyak yang harus kita kerjakan. Nah, Mbak Pepi, kalau memang istilahnya ibu sudah meninggal, tetapi kan catatan salahnya Mbak Pepi kepada ibu khususnya itu kan ada pada Allah Ta'ala. Berarti Mbak Pepi harus mau meminta ampunan kepada Allah Ta'ala jika selama ibu masih ada sering clash istilahnya ya, sering clash seperti itu. Kemudian kalau dari kepada ayah gimana? Ada nggak Permasalahan gitu. permasalahan di luar sama mamanya?
Kalau dari ayah sih sejauh ini tidak ada. Tidak ada, ya. Karena melihatnya malah saya ngerasanya malah ayah itu lebih sayang gitu, lebih care, lebih perhatian, lebih bisa ya udah ngikutin apa kemauannya kamu gitu. Seperti itu sih. Kalau sama suami gimana? Kalau sama suami nih, ini endingnya nih ceritanya. Ini suami ini gongnya ceritanya. Gimana sama suami nih? Kalau sama suami ya karena kita hidup bersama sudah pasti ada lah benturan-benturan itu ada, beda pendapat, terus terkadang yang tidak serak di hati apa yang beliau lakukan gitu. Kalau marah pada suami yang jelas kelihatan marah walaupun diam apa kira-kira? Yang dipendem aja kira-kira, dipendem gitu. Apa nih? Nggak apa-apa diungkapkan aja di sini. Terkadang ya, Iya. yang sedikit mengganggu di saat kita, misalnya saya kan penyanyi Pak Ustadz. Oh iya. Nah, sudah dapat tawaran nih. Saya berpikirnya lumayan lah ini gitu. Tiba-tiba suami tidak mengizinkan. Udahlah lebih baik nggak usah gini-gini. Ya udah deh. Gitu. Jadi ya udahnya tuh kesel, dongkol, terus nanti di saat terbentur apa, ya kamu sih, aku tempo hari mau nyanyi nggak boleh gini-gini. Seperti itu mengungkit aja sih. istilahnya ya. Suka seperti itu memang. Oh aduh, nah pada waktu itu sudah kondisi hamil, pernah nggak waktu hamil kemudian ada seperti itu, kemudian ada dongkol, kemudian terjadilah keguguran umpamanya? Ada nggak Bapak pikir? Sewaktu masa Waktu kemarin yang terakhir Yang baru aja ini deh. ya, tahun. Iya. Ada. Kayaknya ada, cuman permasalahannya bukan job lah istilahnya. bukan, Ya, ya. apa persoalan apa? Beda lagi. Persoalannya, terkadang saya tidak bisa menerima. Saya nggak mau kamu begitu gitu loh. Terkadang saya sudah mengutarakan, tapi beliaunya masih ya lempeng aja gitu. Jadi terkadang saya Persoalan dongkol. apa itu? Kalau boleh saya lihat, karena saya mencoba melihat apakah persoalan itu bisa menjadikan keguguran apa enggak. Saya baru mencari nih levelnya sampai di mana, istilah persoalannya apa. Iya, biar nanti Ustadz juga Iya, bisa iya. ngejabarin Oh itu lebih jelas mamanya, gitu, oh yang Bapak persoalan Evi. kayak gitu kayaknya nggak bisa jadiin keguguran mamanya. Apa itu Apa ya? permasalahan? Karena terlalu banyak dan jadi bingung milihnya Pak Ustadz. Satu aja, satu. Kira-kira yang Terlalu banyak ya. Berarti tiap hari itu bertengkar gitu. iya. Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak kalau ya, misalnya, alhamdulillah kalau enggak. Salah satu contoh misalkan kalau beliau kan orangnya nggak sabaran gitu ya. Salah satunya nggak sabaran. Mau pergi gitu, namanya perempuan kan memang sedikit banyak Ribet, ya. ribet, dandan dulu Lama. lah, apa dulu gitu. Ayo lah cepetan ini. Nah, beliaunya dengan karakter yang seperti itu dan sayanya juga orangnya suka apa ya, kecil hati. Jadi kadang langsung down, langsung gitu banget sih kayaknya nggak diperhatiin, nggak disayang banget, kayaknya kok apa-apa selalu salah gitu loh. Seperti itu aja sih. Oh ya, kalau seperti itu memang insya Allah nggak akan bisa jadi, insya Allah ya nggak menjadi keguguran. Kayaknya yang saya curiga sama mamah kayaknya. Iya. Kayaknya lebih berat, jadi istilahnya kalau kasus ditumpuk itu kayaknya berat mamah gitu loh. Nah, kalau mamanya sudah meninggal bagaimana nih caranya Ini mensiasatinya? gimana caranya? Kalau kita sama-sama masih hidup kan bisa minta maaf, ngomong yang benar. Kalau sudah meninggal gimana caranya? Gimana caranya? Bingung ya? Bertobat mungkin ya. Bertobat, ya benar. Salah satunya tobat sama Allah Ta'ala karena catatan kesalahan kita tetap ada pada Allah. Jadi nanti kalau memang Mbak Pepi pingin istilahnya diberi momongan oleh Allah Ta'ala serius, cobalah mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi berdoa hampir setiap sholat, habis sholat maksudnya, berdoa Astaghfirullahaladzim, ya Allah, jika selama ini engkau titipi aku janin dalam rahimku kemudian keguguran, jika itu disebabkan karena kejengkelanku terhadap mamahku, jika itu yang menyebabkan keguguran, hari ini aku meminta ampunan kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosaku kepada mamahku, istighfar lagi, astagfirullahaladzim.